Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Melia dengan NPM 102211139 dari kelas C3 Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Lola Manjaleni, SEMSI. Saya mengambil judul Pengaruh Penerapan Tax Planning terhadap Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CP HANA Center. Alasan saya mengambil judul itu karena saya ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan tax planning atau perencanaan pajak tersebut atau belum itu. Karena kan perencanaan pajak itu agar memperoleh beban pajak yang dibayar itu jadi seminimal mungkin. Nah, jadi apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan itu atau belum? Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Jadi di latar belakang ini berisikan dengan Indonesia adalah negara terbesar dalam penerimaan pajak. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu atau APBN. Nah, Indonesia pada tahun 2023, penerimaan negara dari sektor pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam meningkatnya penerimaan APBN yang berasal dari pajak akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah. Ini tuh terlihat dari langkah pemerintah yang melakukan perubahan perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983 sampai akhirnya Indonesia membuat sistem self-assessment. Self-assessment di sini menurut Khairil Anwar Pohan tahun 2017 yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan agar si perusahaan ini tuh melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan supaya tidak lebih bayar dan bisa meningkatkan nilai perusahaan karena pajak yang kecil memerlukan keuntungan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana laporan keuangan fiskal pada CP HANA Center sebelum diterapkan perencanaan pajaknya. Dan yang kedua adalah bagaimana laporan keuangan fiskal CP HANA Center setelah diterapkan perencanaan pajaknya. Yang ketiga, apakah penerapan tax planning berpengaruh signifikan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada CP HANA Center? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui laporan keuangan fiskal CP HANA Center sebelum menerapkan perencanaan pajaknya. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui laporan keuangan fiskal CP HANA Center setelah diterapkan perencanaan pajaknya. Lalu yang ketiga, menganalisis sejauh mana penghematan pajak agar dapat dicapai melalui penerapan tax planning. Lalu yang keempat, untuk mengukur tingkat penerapan tax planning dan menilai signifikansi statistik dari pengaruh penerapan tax planning terhadap penghematan pajak penghasilan pasal 21 di CP HANA Center. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yang pertama adalah bagi perusahaan, membantu pihak manajemen dalam menerapkan perencanaan pajak atau tax planning terhadap pembayaran pajak untuk memperoleh penghematan pajak yang maksimal. Lalu yang kedua bagi pembaca yaitu menjadi wajib pajak atau masyarakat biasa agar bisa bermanfaat dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dan untuk bagi pemerintah agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua ada manfaat teoritis. Nah, untuk manfaat teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menyediakan wawasan mendalam dan menambah sumber pengetahuan mengenai pengaruh penerapan tax planning terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pada CP HANA Center. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Lanjut, di tinjauan pustaka itu ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini ada 2. Yang pertama mengenai teori variabel dependent dan teori variabel independen. Nah, yang pertama itu ada teori variabel dependent atau variabel Y. Nah, di teori variabel Y ini di penelitian saya itu pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Apa sih pajak penghasilan pasal 21 itu? Menurut Diana, adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan atas gaji atau upah honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang dibayarkan atau terutangnya kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa yang kegiatan yang dilakukan oleh pribadi tersebut. Lalu di sini perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dilakukan berdasarkan pendapatan bruto mereka. Nah, termasuk gaji pokok, terus tunjangan tetap dan potensi penerimaan lainnya seperti bonus atau intensif gitu. Nah, dari jumlah pendapatan bruto ini, potongan pajak dilakukan berdasarkan tarif pada PPh 21 yang berlaku. Nah, untuk menghitung PPh 21 bisa berbeda tergantung pada metode yang digunakan oleh perusahaan, yaitu metode gross up, metode gross, dan metode net. Nah, yang kedua itu ada teori variabel X atau variabel independen. Nah, pada penelitian ini teori variabel X-nya yaitu tax planning atau perencanaan pajak. Nah, menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah wajib pajak dapat melaksanakan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Nah, perencanaan pajak yang fokus pada pasal 21 ini, individu atau karyawan dapat merancang skema yang meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima dengan merancang kebijakan dan tindakan keuangan yang sesuai dengan aturan perpajakan pasal 21. Tax planning ini membantu meningkatkan efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan hukumnya.
pengurangan beban pajak pasal 21 dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan bersih atau gaji yang tersedia bagi individu atau karyawan untuk digunakan dalam keperluan pribadi atau investasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya di bab 2 itu ada penelitian terdahulu. Saya mengambil penelitian terdahulu, yaitu ada 3. Nama dan tahun peneliti yang pertama adalah Dina Anggraini, Desi Handayani, Rangga Putra Ananto, tahun 2017. Judul penelitiannya adalah Analisis Pengaruh Tax Planning terhadap Ekuitas Perusahaan. Metode penelitiannya adalah kuantitatif, dan hasil penelitiannya adalah hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tax planning mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi ekuitas sebesar 91,5%. Lalu, nama peneliti yang kedua adalah Yusepi dan Wanda Purwanti tahun 2020. Judul penelitiannya adalah Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan PPh Terutang PT Trans Nusa Jaya Mandiri Medan. Metode penelitiannya adalah kualitatif, dan hasil penelitiannya adalah penerapan tax planning pada PT Trans Nusa Jaya Mandiri dapat dikatakan berhasil dalam menghemat pembayaran pajak, sehingga dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba karena biaya fiskal yang dimaksimalkan. Lalu yang ketiga, nama peneliti dan tahunnya adalah Angela Taruli, Stephanie Hutapea, dan Remista Simbolon tahun 2003. Judulnya adalah Pengaruh Perencanaan Pajak dan Risiko Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021. Metode penelitiannya adalah kuantitatif, dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan kalau perencanaan pajak punya pengaruh negatif, lalu resiko pajak punya pengaruh positif untuk efisiensi beban pajak penghasilannya. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran peneliti ini adalah tax planning pada Sipihana Center terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Nah, nanti tuh bakal dianalisis nih data keuangannya. Setelah itu menggunakan teknik regresi linear. Setelah itu nanti ada hasilnya. Setelah hasil ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya di bab 2 ini ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis pada penelitian ini yang pertama ada hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan tax planning dan penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Lalu hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan tax planning dan penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode verifikatif menurut Sugiono yaitu metode yang bertujuan untuk menguji suatu kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab akibat antara variabel yang diteliti. Dan penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2020 yaitu metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu dalam metodologi penelitian ini ada populasi dan sampel. Nah, populasi yang terdapat di penelitian ini adalah karyawan yang terlibat dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Sipihana Center. Lalu sampel yang digunakan untuk penelitian ini berdasarkan kebutuhan statistik menggunakan teknik sampel acak sederhana atau simple random sampling. Nah, rumusnya itu menggunakan rumus Lopin, yaitu N sama dengan N per 1 plus N kali moe kuadrat. Nah, pada keterangannya ya N adalah jumlah sampel minimal yang diperlukan, dan N besar itu jumlah populasi, dan moe atau margin of error adalah tingkat kesalahan yang masih ditoleransi yaitu dengan 10%. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Nah, operasionalisasi variabel menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel independen yang diteliti adalah independen ini yaitu variabel Y adalah tax planning atau perencanaan pajak. Indikatornya yaitu ada 5. Yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak, yang kedua menganalisis informasi yang ada, yang ketiga mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, yang keempat mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajaknya, dan yang kelima memperbaharui rencana pajak. Nah, ini tuh menggunakan skala Likert. Berikutnya ada operasionalisasi variabel dependen yang diteliti yaitu penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Nah, indikatornya itu ada 5 juga, yaitu adanya pemberian tunjangan pada karyawan, yang kedua pembayaran pajak penghasilan pasal 21 oleh karyawan, dan yang ketiga pembayaran pajak penghematan pasal 21 oleh perusahaan, dan yang keempat perusahaan melakukan biaya dalam laporan keuangan, dan yang kelima beban pajak penghasilan menggunakan metode gross net dan gross up. Ini menggunakan skala rasio.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Wiratna Sujarweni tahun 2018 yaitu merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau mencari informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan pengumpulan data sekunder. Lalu dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen perusahaan. Dokumen tersebut adalah laporan keuangan. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner. Nah, menurut Sugiono tahun 2017, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, peneliti memberikan kuesioner dengan memberikan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut telah disediakan jawabannya. Kuesioner kepada karyawan yang terlibat dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di CPhana Center. Nah, jadi peneliti menggunakan kuesioner ini dan diberikan kepada karyawan yang terlibat dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di CPhana Center. Ketiga, pada teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara menurut Sugiono 2016 menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, maka peneliti melakukan wawancara dengan manajer keuangan di CPhana Center. Di bab 3 ini ada teknik pengujian instrumen atau alat ukur. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2020, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas berkaitan dengan persoalan untuk membatasi atau menekan kesalahan-kesalahan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh akurat dan berguna untuk dilakukan. Sedangkan uji reliabilitas adalah untuk menunjukkan sejauh mana tingkat konsistenan pengukuran dari satu konsumen ke konsumen lain atau sejauh mana pernyataan dapat dipahami dan tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan. Nah, dalam penelitian ini peneliti menguji dengan menggunakan alat ukur uji validitas. Selanjutnya di bab 3 ada teknik pengujian data. Nah, untuk pengujian data, peneliti ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji atau mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Itu menurut Ghazali tahun 2011. Uji regresi terdiri dari uji F dan uji T. Lalu selanjutnya di bab 3 itu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menurut Profesor Dr. Sugiono tahun 2017 yaitu untuk menguji harga-harga statistik, mean, dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awalnya nihil, diterima atau ditolak. Nah, di sini ada uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing independen terhadap dependen atau pengaruh masing-masing variabelnya. Nah, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah uji T pengaruh penerapan tax planning atau variabel yaitu variabel X-nya terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yaitu variabel Y. Nah, HO atau H0 itu adalah hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh antara penerapan tax planning terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan HA-nya atau hipotesis alternatif adalah terdapat pengaruh antara penerapan tax planning terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya itu ada uji F. Uji F itu uji serentak. Uji serentak adalah uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya gitu. Nah, di uji F ini ada uji F-nya pengaruh penerapan tax planning terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Nah, HO-nya itu tax planning tidak berpengaruh terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan H-nya tax planning berpengaruh terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Dan selanjutnya itu ada daftar pustaka. Nah, peneliti mengambil sumbernya itu dari Alvino 2013 tentang tata cara perhitungan PPh 21 metode Gross-Up. Lalu Khairil Anwar Pohan 2017 pembahasan komprehensif pengantar perpajakan edisi 2 teori dan konsep hukum pajak Jakarta Mitra Wacana Media. Dan ada juga Diana Sari 2014 tentang perpajakan konsep teori dan aplikasi pajak penghasilan Jakarta yang diterbitkan oleh Mitra Wacana Media dan lainnya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.